welcome my channel. My name is Ayukoma Anggreni from Teknokrat Indonesia University. In this video, we will learn together about how to use have, has, and had. Don't forget for watching. Let's go. Yaps, kenapa harus have, has, dan had? Karena masih banyak dari kita yang sering sekali menempatkan have, has, dan had itu dalam sebuah kalimat yang pada akhirnya kalimat tersebut kurang tepat. Maka dari itu, di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana sih cara menggunakan have, had, dan has agar sentence yang kita buat nanti menjadi sentence yang baik atau kalimatnya menjadi kalimatnya tepat. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu kenapa sih has, have, sama had ini banyak sekali kita pelajarin, tapi kita masih sering keliru. Nah, karena have, has, sama had ini mereka mempunyai dua posisi, mempunyai dua peran. Jadi yang pertama itu mereka bisa menjadi sebuah kata kerja utama. Namun yang kedua, yang berikutnya, mereka itu menjadi auxiliary verb gitu. Jadi tanpa kita sadarin dua peran ini sangatlah berbeda, sehingga kita sering keliru dalam menggunakannya. Apakah kita menggunakan mereka sebagai kata kerja utama ataukah sebagai auxiliary verb. Dan kita juga harus tahu apa itu have, has, dan had. Jadi mereka itu merupakan primary auxiliary verb atau kata kerja bantu utama. Jadi ketika mereka berperan sebagai kata kerja utama, mereka akan memiliki meaningnya sendiri, yaitu contohnya seperti I have cats. Jadi dia memiliki meaning saya mempunyai kucing. Nah, tetapi ketika mereka menjadi auxiliary verb, mereka itu tetap membutuhkan kata kerja utamanya, seperti itu. Jadi ketika mereka menjadi auxiliary verb itu fungsi mereka itu seperti is, are, do, does, dan yang lainnya ya. Jadi mereka tetap membutuhkan sebuah kata kerja agar mereka bisa berdiri menjadi sebuah sentence. Tapi ketika mereka menjadi kata kerja utamanya, mereka tidak perlu, dan mereka bisa berdiri sendiri, seperti itu. Jadi ketika menjadi kata kerja utama, mereka bisa berdiri sendiri. Ketika mereka menjadi auxiliary verb, mereka tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja, karena mereka ketika menjadi auxiliary verb, mereka tidak memiliki meaning seperti mereka menjadi kata kerja utama. Nah, jadi di materi have, has, dan had ini ada yang namanya susunan kalimat, yaitu menggunakan tenses atau perfect tense, dan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu namanya simple present perfect tense, yang dimana kita menggunakan have atau has. Nah, di sini itu menjelaskan tentang aksi atau kejadian yang sudah terjadi
namun sampai saat ini masih berlangsung. Dan sedangkan yang kedua yaitu tenses bernama simple past perfect tense. Tenses ini biasanya kita gunakan dengan kalimat lampau, yaitu had. Dan di tenses ini menjelaskan bahwa sesuatu atau aksi yang sudah terjadi sebelum aksi baru atau aksi lainnya terjadi. Lalu bagaimana cara kita menyusun kalimat dengan menggunakan dua tenses tersebut? Nah, jadi cara menyusun kalimat dengan menggunakan dua tenses tersebut rumusnya sama, akan tetapi yang membedakan adalah contoh nih, yang pertama kita ingin membuat kalimat dengan menggunakan simple present perfect tense. Itu rumusnya adalah subject, lalu have atau has, kemudian verb 3. Jadi misal kalimat pertamanya itu, misal subjek pertamanya itu Ayu Dewi, itu kita harus menggunakan have. Jika subjek pertamanya she, he, atau it, kita bisa menggunakan has. Lalu kemudian bagaimana jika cara menggunakan had? Nah, jadi had ini bisa kita gunain tanpa melihat subjek awalnya. Jadi mau Ayu Dewi, she, he, it, kita boleh menggunakan had, dan tetap untuk verbnya kita menggunakan verb 3. Nah, namun kita harus lihat bahwa kalimat yang ingin kita tulis itu seperti apa. Kalau kita ingin kita ingin menggunakan had, berarti kalimat yang harus kita tulis atau yang kita buat itu tidak boleh ada pengulangan. Jadi contoh kalimatnya di sini saya akan memberikan beberapa contoh sentence dengan menggunakan have, has, dan had. Nah, untuk yang have, contoh yang pertama yaitu I have done my homework. Yang kedua, I have learned about it years ago. Dan yang terakhir, I have went to school. Kemudian sentence dengan menggunakan has. Yang pertama, she has walked in the road before. Yang kedua, he has played football after school. Dan yang terakhir, it has popular books. Selanjutnya, contoh sentence atau kalimat dengan menggunakan had. Yang pertama yaitu I walked back home and saw that he had thrown out my clothes. Dan yang kedua, we realized that he had eaten half the cake. Jadi kesimpulannya adalah apabila kita ingin menggunakan have, has, dan had sebagai kata kerja utama, kita tidak diharuskan menggunakan tenses karena mereka bisa berdiri sendiri sebab memiliki meaning atau arti. Namun apabila kita ingin menggunakan have, has, dan had ini sebagai kalimat untuk mempertegas aksi atau kejadian
atau kita sebut sebagai auxiliary verb, itu kita harus menggunakan tenses. Nah, yang harus diperhatikan saat have, has, dan have ini menjadi auxiliary verb, yaitu yang pertama adalah aksi yang terjadi. Apabila aksi atau kejadian atau peristiwa yang terjadi tersebut hingga saat ini tetap berlangsung, berarti kita menggunakan have atau had. Namun setelah kita melihat aksi yang terjadi tersebut, kita juga harus melihat subjeknya. Jika subjeknya Dewi Ayu, kita menggunakan have. Namun jika subjeknya she, he, it, kita menggunakan has. Nah, kemudian apabila aksi yang ingin kita pertegas atau peristiwa yang ingin kita tunjukkan adalah sebuah peristiwa yang lampau atau peristiwa yang sudah terjadi atau yang sudah selesai terjadi sebelum peristiwa atau aksi yang lainnya terjadi. Nah, tanpa harus kita melihat subjek yang akan kita gunakan. Jadi seperti itu. Jadi mudah ya. Oke guys, sampai di sini pembelajaran hari ini. Thank you very much for watching my video. Thank you very much join my class. Thank you very much for your attention, and I'm so sorry if I have done mistake. Saya minta maaf apabila di video ini ada kata-kata yang kurang baik, kurang bagus, atau penyampaian yang kurang tepat. Dan semoga video ini bisa diterima dengan baik, bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhirin dengan ucapan terima kasih. Bye bye. See you next video.